kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap kami Bapa. Kami sudah boleh memuji menyembah Engkau, menaikkan pujian yang luar biasa, dan kami percaya tahta-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau sementara bekerja luar biasa di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan kami tahu bahwa kami datang di tempat ini, kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kami akan menjadi orang yang lebih daripada yang luar biasa. Dan kami ketika keluar dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang menang dan lebih dari pemenang Bapa. Oleh sebab itu Bapa, buka hati kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan ini tidak akan pernah jatuh di tanah yang berbatu, tidak akan pernah jatuh di pinggir jalan, tidak akan pernah jatuh di semak duri. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu akan jatuh di tanah hati kami, menjadi tanah hati yang subur. Dan kami percaya ketika firman Tuhan itu kami terima, Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih urapan-Mu yang luar biasa terjadi bagi setiap kami hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi dia, biarlah ia pakai dia secara luar biasa, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan bagi semua kami. Terima kasih Bapa kami yang ada Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan, dan kami percaya pengurapan itu juga menjadi bagian daripada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita ada di minggu pertama dari bulan Juli, dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ada amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu sama-sama bahwa tidak ada ibadah yang sia-sia. Saya berharap bahwa kehadiran kita saat ini adalah hadir karena kita merindukan Tuhan, ya. Kita hadir karena kita merindukan Tuhan berbicara bagi setiap kita. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Amin. Judul khotbah saya di pagi hari ini adalah mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Buka bersama dalam Matius pada pasalnya yang ke-7. Injil Matius pada pasalnya yang ke-7. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita bangkit berdiri, kita baca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, dan jauh daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di sini. Yesus berkata dalam konteks melawan pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu, dan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Nah, sayangnya hari-hari ini jangan-jangan kita kepedean dan merasa bahwa kita sudah mengenal Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan, padahal sesungguhnya tidak. Ya. Beberapa waktu lalu suami saya waktu pulang kantor, lalu dia bilang, "Ma, ada orang di FB gereja kalau tidak salah kirim salam, katanya kenal akrab."
lalu minta mama punya nomor WA, ya, tanya anak sudah berapa. Lalu saya bilang coba nama FB-nya, suami saya kasih, saya lihat nama profilnya, saya tidak terkenal. Lalu mungkin nama samaran, coba saya lihat foto profilnya. Saya waktu klik foto profilnya, foto anak-anak, ya, ada anak 3. Saya tidak kenal. Saya coba buka foto sampulnya, saya tidak kenal juga, ya, karena ada foto dengan mungkin satu keluarga besar, mungkin dengan ipar-ipar baju merah semua. Saya cari mana yang saya kenal, saya tidak kenal. Kemudian saya cari lagi ke bawah, mungkin ada riwayat postingan-postingan yang mungkin fotonya saya kenal, saya tidak temukan yang saya kenal. Saya bilang sama suami saya tidak kenal, ya. Bagaimana saya bisa kasih saya punya nomor WA kalau saya tidak kenal ini orang? Nah, seringkali kita punya sikap yang sama terhadap Tuhan. Kita berpikir kita mengenal Tuhan, kita berpikir kita dikenal Tuhan, padahal belum tentu, dan ini mengerikan sekali. Ya, kita percaya diri dan merasa diri bahwa kita mengenal Tuhan, kita sudah tahu tentang Tuhan dan Tuhan pasti mengenal kita. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita hari-hari ini, kemarin saya tanya pemuda begini, judul film yang lagi yang lagi naik daun hari-hari ini apa? Apa itu? Oh, jemaat di sini kurang nonton, ya. Memang semua luar biasa, hobinya berdoa semua, ya. Tidak ada yang hobi nonton. Tapi kalau kita scroll FB, kita biasanya lihat film yang lagi yang selalu dibahas, yang selalu jadi topik pembicaraan itu ipar adalah. Nah, sekarang semua dijadikan maut. Ipar adalah maut. Itu suaminya yang main, ya. Ipar adalah maut. Nah, istrinya main film mantan adalah maut. Jadi suami ipar adalah maut, istrinya main mantan adalah maut. Ya. Nah, kalau kita terobsesi dengan film-film seperti ini dan kemudian nanti apa-apa semua kita jadikan maut. Suami masuk kamar mandi juga kita curiga. Ya, jangan-jangan dia bikin apa-apa dalam kamar mandi. Suami ke suara tetangga kita curiga, dan bagi kita tetangga pun adalah maut. Semua dijadikan maut karena terobsesi dengan film-film yang seperti ini. Tetapi menurut Alkitab, satu-satunya yang adalah maut adalah dosa. Amin. Bukan ipar, bukan mantan, bukan tetangga. Satu-satunya yang adalah maut adalah dosa. Ya. Kemarin saya bilang di lapas begini, Pak, jangan suka cari kambing hitam untuk membuat kita merasa nyaman dalam dosa kita. Kita yang bagatan, kita bilang kita punya istri suka pakai daster sih. Tiap hari daster, saya tiap hari lihat dia pulang kerja, daster terus, daster itu terus. Lalu karena itulah saya selingkuh, dan kita merasa bisa berbahagia di atas kebenaran diri sendiri. Kita membenarkan perbuatan dosa kita yang selingkuh itu karena alasannya daster. Padahal apa hubungannya daster dengan selingkuh? Ya, kalau memang dasar bagatan yang bertobat saja, tidak usah salahkan daster. Tidak ada hubungan antara daster dan selingkuh. Ya, sama. Kadang-kadang kita dengan firman Tuhan kita tak tidur di gereja. Habis itu salahkan roh ngantuk yang disalahkan. Roh ngantuk yang disalahkan. Suka cari kambing hitam. Padahal memang dasarnya kita tidak tidur malam. Ya, lalu roh ngantuk yang disalahkan. Mata mana nonton bola habis firman Tuhan, kita nggak tidur di sini. Kami ikat roh ngantuk dalam nama Yesus. Roh ngantuk bingung itu salah apa? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita punya sikap yang sama. Kita merasa bahwa kita mengenal Tuhan, padahal kita tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, karena itu saat ini kita akan melihat, ya, kalau nanti hari terakhir, nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan berterus terang, aku tidak pernah mengenal engkau, enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini harus kita pandang dengan baik, kita harus perhatikan ini dengan serius, sebab kita tahu negara kita hari-hari ini sedang menghadapi selain masalah krisis pangan, krisis ekonomi, masalah yang baru-baru saja terjadi adalah data negara
Ya, satu sistem pemerintahan dan semua bangsa akan diatur dalam satu sistem. Dan pemimpinnya adalah antikristus. Nah Bapak Ibu, ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Dan kalau Tuhan yang nyatakan, tidak mungkin salah. Ada ayat-ayat yang secara terang-terangan menyatakan bahwa kiamat sudah dekat. Ibrani 10 ayat 37. Coba kita lihat. Ibrani 10 ayatnya yang ke-37. Tolong dibacakan bagi kita, Bapak Nus. Demikian firman Tuhan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Jadi waktunya tidak banyak. Dan Dia yang akan Dan datang Ia, Tuhan Yesus Kristus, sudah akan ada yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara harus tahu, kitab Ibrani ini ditulis pada tahun sekitar 67 hingga 81 Masehi. Ya, 67 Masehi itu artinya tahun 67 setelah Yesus lahir. Ya, waktu tahun 67 itu saja Tuhan sudah bilang, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Itu tahun 67 Masehi. Kita sekarang ada di 2024. Waktu tahun itu saja sudah bilang sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sekarang 2024. Kalau di tahun 67 waktunya tidak lama lagi, maka tidak berlebihan kalau Tuhan ingatkan kita bahwa ini 2024 sudah pertengahan, tambah dekat dengan waktu Tuhan. Dan biasanya nabi atau guru atau rasul, ketika dia berbicara, dia ngomong sesuatu sampai 3 kali itu diulang. Artinya itu hal yang penting, hal yang benar dan serius. Apalagi ini Tuhan yang ngomong langsung, ya, yang ngomong langsung bahwa Dia akan segera datang. Itu bukan utusannya, tapi Dia yang akan datang itu yang ngomong langsung. Bagaimana bisa diragukan? Ya, di Alkitab kitab terakhir, pasal terakhir diulang sampai 3 kali Yesus berkata, "Aku datang segera." Kitab terakhir apa itu? Wahyu. Pasal terakhir pasal, mari Bapak Nus baca. Kitab terakhir pasal terakhir ayatnya yang ke-7, 12 dan 20. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan Lu. Aku datang segera, berbahagialah orang-orang yang menuruti perkataan-perkataan firman Tuhan. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan." Dia sendiri yang berfirman. Bukan rasul, bukan nabi, bukan utusannya. Yesus sendiri yang akan datang itu yang berkata, "Aku datang segera." 3 kali dalam satu pasal dia ulang bahwa aku datang segera. Maka judul mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan ini merupakan sebuah persiapan bagi kita tentang kedatangan Tuhan yang segera. Ya, semakin dekat kita dengan kiamat. Dan dalam 2 Petrus 3 kita melihat bahwa seluruh bagian dalam surat Petrus 2 Petrus 3 ini menyatakan betapa seriusnya janji tentang kedatangan Tuhan. Namun ternyata dalam surat 2 Petrus ini tidak semua orang memandang kedatangan Tuhan sebagai hal yang serius. Ya, ada kelompok orang yang menganggap enteng kedatangan Yesus yang kedua. Mereka sangat menganggap enteng dan mereka menghina, mengejek tentang janji kedatangan Tuhan. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya, Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air." iya. Kita lihat ayat 4. Coba dari ayat yang ke-3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, itu orang-orang yang
Ya, hanya pun mereka perhatikan omong-omong tidak datang-datang. Ya, cuma ngomong-ngomong dari dulu, tapi tidak datang-datang. Karena itu mereka jadi bosan mendengar tentang kedatangan Kristus, dan mereka katakan bahwa janji tentang kedatangan Kristus itu bohong. Orang-orang ini pernah percaya tentang kedatangan Kristus, tapi karena tunggu-tunggu tidak datang, maka mereka protes Tuhan, kritik Tuhan. Jadi mereka mengejek tentang kedatangan Tuhan, menganggap sepele hari itu. Mereka bukan orang-orang yang tidak tahu firman. Dalam ayat 5 ditegaskan, coba kita lihat ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ya, jadi bukan mereka tidak tahu, sengaja tidak mau tahu. Sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Nah, ini jenis orang-orang yang apa namanya, sudah tahu mereka tidak berdosa, tapi mereka sengaja pura-pura tidak mau tahu. Dosa-dosa apa? Pasti kalau kamu berdosa, kamu bikin apa, terserah beta. Nah, ini orang-orang yang sengaja tidak mau tahu. Ya, dikatakan bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Di ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Petrus membela kebenaran terhadap para pengejek yang mengejek tentang di manakah janji tentang kedatangan Tuhan. Itu bohong belaka. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kami, bumi tetap ada seperti semula dan tidak ada perubahan. Petrus mau katakan, kamu pura-pura tidak tahu, kamu tahu, tapi kamu sengaja tidak mau tahu. Kamu tahu bahwa ketika dunia diciptakan, dikatakan dalam firman Tuhan, bumi itu ada di atas air. Jadi di bawah bumi ada air, di atas bumi ada air. Tapi dikatakan di ayatnya yang kelima tadi, dan bahwa oleh air itu, ya, ayat 6, ya, ayat 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi bukan tidak ada perubahan, bukan tidak ada perubahan. Ya, kamu tahu bumi itu dulu di atas air dan di bawah air. Tapi ketika kejahatan manusia bertambah-tambah, oleh firman Allah, Tuhan memusnahkan bumi dengan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Itu Alkitab bilang semua tingkat-tingkat langit terbuka, Tuhan mencurahkan hujan tuh. Itu hujan tidak stop-stop, dan semua mata-mata air yang di bawah bumi terbuka. Bumi terendam dalam air. Itu tsunami, bukan tsunami seperti di Aceh, lokal. Tsunami pada saat itu global, seluruh dunia terendam dalam air. Ya, dibinasakan oleh air bah. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa dunia ini, ya, bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Selanjutnya ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari apa? Dari apa? Api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi bagaimana tidak berubah? Ngawur itu namanya. Dulu bumi ada di atas air dan di bawah air, tapi saat manusia tambah jahat, Tuhan lepas semua air itu dan tenggelamlah bumi. Ya, bagaimana tidak berubah? Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, api yang nanti akan menghanguskan dunia ini sudah ada atau belum? Sudah ada. Tapi ditahan oleh firman Allah. Sudah ready itu api. Tapi sedang ditahan oleh firman Allah, disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ya, api yang nanti hanguskan, musnahkan bumi ini sudah ready. Waktu Sodom dan Gomora itu, api dari langit masih kecil, cuma untuk wilayah kota Sodom, Gomora, dan beberapa kota di sekitarnya. Tapi nanti waktu kiamat, itu api semua yang sudah ready itu Tuhan lepas oleh firman Tuhan. Jadi oleh firman Tuhan langit diciptakan, oleh firman Tuhan pun bumi yang dahulu terpelihara dari air Tuhan musnahkan dengan air bah. Dan oleh firman Tuhan itu juga, ya, bumi yang sekarang ini terpelihara dari api, dan api itu disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, dan nanti waktu kiamat, waktu akhir dunia ini akan datang secara tiba-tiba, mengejutkan seluruh dunia
itu, ya, dunia akan hangus dengan semua unsur yang ada dalamnya, dan ini bukan main-main. Ini benar-benar akan terjadi. Karena itu saya harap tidak ada di sini yang jadi seperti dengan mereka yang mengejek atau pandang enteng tentang kedatangan Tuhan. Ya, dengan berfirman, dia melepaskan semua air bah. Dengan berfirman, dia tahan bumi dari api yang akan memusnahkannya. Dan dengan berfirman pula, api itu akan dimunculkan. Kapan? Ayat 10 dari 2 Petrus 3. Di ayat 10 coba tolong bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Api itu akan dimunculkan kapan? Hari Tuhan itu tiba seperti pencuri, tiba-tiba. Bukan seperti peramal yang kemarin kalau lihat di Facebook begitu ramai diperbincangkan, dibahas. Ada peramal yang katakan bahwa 29 Juni kiamat. Ternyata kita sudah lewat 29 Juni. Pas 29 Juni kita ibadah pemuda. Saya bilang jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Tapi tentang hari kedatangan Tuhan, Alkitab selalu katakan tidak ada satu orang pun yang tahu, anak Yesus pun tidak. Apalagi manusia, mau pendeta kamu siapapun dia, pelihatkah, peramalkah, dia tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Yang pasti Alkitab katakan kedatangan Tuhan itu segera dan tiba-tiba. Saat orang berkata aman-aman, damai-damai, saya ada apa-apa, disitulah Tuhan datang. Ketika semua orang tertidur, karena pencuri itu datang bukan pada saat orang berjaga-jaga, bukan pada saat orang sedang terbangun terjaga, tapi ketika semua orang sedang tertidur, disitulah pencuri datang. Kedatangan Tuhan Alkitab katakan seperti pencuri. Karena itu pastikan bahwa kita tidak menganggap remeh tentang kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi ini bukan orang-orang yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Mereka sengaja tidak mau tahu. Ya, dia tahu dia berdosa tapi sengaja tidak mau tahu. Kalau itu engkau, hati-hati dengan hidupmu ini 2024. Ya, dia tahu bahwa hukuman dosa itu mengerikan tapi sengaja tidak mau tahu. Upah dosa maut. Ya, Tuhan sudah bilang semua yang terjadi dahulu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Jadi mari, semua yang menimpa bangsa Israel itu ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini, supaya kita bertobat. Sodom dan Gomora, dalam kitab Yudas dikatakan Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita belajar, supaya mengingatkan kepada kita kalau kita hidup dalam kejahatan akan seperti ini, Sodom dan Gomora. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tidak gagal. Amin. Sebab setiap firman Tuhan yang keluar, yang pergi, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Selalu berhasil. Berhasil yang pertama, orang dengar firman Tuhan, orang bertobat. Berhasil. Berhasil yang kedua, orang dengar firman Tuhan bertahun-tahun tapi tidak bertobat. Apakah gagal? Tidak. Tetap berhasil. Kenapa? Yohanes 12 ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak Aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman apa yang belum kita dengar? Firman Tuhan apa yang belum dibahas di gereja Tuhan di tempat ini? Semua sudah kita dengar. Dan kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, firman itulah yang akan menjadi hakim kita pada akhir zaman.
Firman yang akan menghakimi kita, firman yang sudah kita dengar. Ya. Nah, karena itu pastikan semua kita Bapak Ibu, kita benar-benar mempersiapkan kehidupan kita. Kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, kita katakan di ayatnya yang ke-9 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-9. Ayat 8 dulu Bapak Nus tolong baca. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, Ya. yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, Ya. dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya. Jadi ini yang tidak boleh kamu lupakan. Tuhan tidak lalai. Namun waktu Tuhan bukan waktu kamu. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Satu harinya Allah, 1000 tahun manusia. Manusia tertua di dunia siapa? Siapa namanya? Metusalah. Umurnya berapa? 969 tahun. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sudah hidup satu hari di hadapan Allah. Metusalah 969 tahun, belum sampai 1000. Ya. Jadi kalau 1000 tahun manusia, satu hari di hadapan Allah. 500 tahun manusia, berapa jam di hadapan Allah? 12 jam. 250 tahun, 6 jam di hadapan Allah. 125 tahun, 3 jam di hadapan Allah. Ada yang di sini sudah hidup 3 jam di hadapan Allah? Belum ada. Ya, 3 jam kita bagi lagi 3. Bagi 3, ya, berarti 1 jam ada 42 tahun. 1 jam di hadapan Allah baru 42 tahun. Ya. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita, sabar saja, tetap berbuat baik. Tuhan sudah dekat. Tetap rajin beribadah. Bahkan Alkitab katakan Ibrani 10 ayat 25, semakin giat beribadah karena waktunya dekat. Tetaplah berdoa. Tuhan sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi anak-anak Tuhan sabar. Lihat orang-orang yang tukang protes firman Tuhan itu biasa ujung-ujungnya hidup sesuai hawa nafsu. Waktu telah membuktikan semua tukang protes firman hidupnya sesuai hawa nafsu. Ya. Karena itu pastikan di ayatnya yang ke-15, coba Bapak Nus bacakan. 2 Petrus 3 tadi ayatnya yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi kalau kedatangan Tuhan secara tiba-tiba dan bumi akan dimusnahkan, semua segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk rumah kita, termasuk kos-kosan, termasuk ruko-ruko kita, termasuk semua yang kita bangun hari ini, semua yang kita punya hari ini akan hangus dalam nyala api. Ya. Jadi kalau begitu kita harus bagaimana? Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk memperoleh selamat. Bagaimana kita? Ya, mempergunakan waktu ini untuk memperoleh keselamatan kita. Ya, untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sebab pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, menyembuhkan banyak orang demi nama-Mu? Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal Engkau. Hanya dari hadapan kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saat ini kita akan melihat tanda dari orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Dalam pembacaan kita tadi Matius 7 tadi, di ayatnya yang ke-15, supaya kita lihat konteks Tuhan bicara soal bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini konteksnya apa? Coba baca ayat 15, Bapak Nus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, dalam konteks Tuhan bicara soal penyesat-penyesat yang datang menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspada. Kita harus tahu dan kita harus cek kehidupan kita, apakah kita memiliki tanda orang-orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah atau tidak. Nah, ini tanda-tanda orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal Allah. Yang pertama, tidak melakukan kehendak Allah.
saat seseorang melakukan kehendak Bapa di surga, orang itu adalah orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita melakukan kehendak Bapa yang di surga? Ya, ini dinyatakan oleh Yesus konteksnya terhadap pengajaran sesat. Sebab hari-hari ini banyak yang viral di media sosial, penyesatan-penyesatan yang sedang berkembang, salah satunya Kristen progresif yang menekankan tentang perbuatan baik tanpa Yesus. Ya, pokoknya berbuat baik saja, tidak usah Yesus pun tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Tidak usah intim dengan Tuhan pun tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Tidak usah ibadah pun tidak apa-apa, yang penting berbuat baik. Ya, ayat ini sebenarnya berbicara sebuah teguran terhadap ajaran sesat. Maka dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ayat 16-17, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mau banyak omong tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, kosong. Ya, kalau sudah menyatakan, kalau kita menyatakan kita Kristen tapi tidak melakukan kehendak Bapa, bohong. Dan itu kejahatan. Maka orang Kristen yang mengaku-ngaku saya Kristen, saya anak raja, saya anak Tuhan, tapi tidak hidup dalam doa, tidak menyukai firman Tuhan, tidak hidup beribadah, malas baca Alkitab, bernubuat tanpa dasar kasih kepada Tuhan dan sesama, tidak ada gunanya. Sebab kita bilang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saat kita masuk kantor, kita datang pagi-pagi lebih awal dari semua pegawai, mungkin bahkan dari atasan kita. Tapi kemudian bukan pujian yang kita dapatkan, gaji juga tidak naik-naik. Kecewa atau tidak? Tidak, karena saya melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu saya kerja dengan segenap hati, orang lain kerja asal-asalan, tapi yang saya dapat bukan pujian. Jabatan juga tidak naik, bahkan diturun, bahkan semakin diturunkan. Kecewa atau tidak? Tidak, karena saya tahu saya melakukan semua ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, waktu saya melayani Tuhan dengan segenap hati, waktu saya beribadah, waktu latihan saya datang paling awal. Tapi bukan pujian yang saya dapat, malah dapat kritik, kecewa atau tidak? Tidak, karena saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu saya setia dalam segala sesuatu, dan bukan pujian, tepukan tangan yang saya dapat, tapi malah kritikan, malah tidak dihargai, kecewa atau tidak? Tidak, saya akan tetap setia, karena saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk manusia, maka waktu tidak dihargai, kita mulai kendor, kita mulai mundur. Tapi waktu kita melakukannya untuk Tuhan, dihargai mau tidak dihargai, ya, mau dianggap tidak dianggap, mau dipuji atau tidak dipuji, tetap setia, tetap giat. Kenapa? Karena saya melakukan semuanya ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Alkitab berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi tanda kita mengasihi Allah adalah melakukan kehendak Allah. Tanda orang yang tidak mengenal Allah dan tidak dikenal oleh Allah pasti tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Kadang-kadang kita banyak dengar firman, ya, kata sudah dengar semua jenis firman Tuhan, semua jenis khotbah, tapi tidak melakukan. Kita sudah dengar firman Tuhan perintahkan berdoa itu penting, tapi tidak melakukan. Kita tahu firman Tuhan berkata jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah, semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan, tapi tidak melakukan, semakin malas bahkan. Kita baca Alkitab
kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan? Bukan pencuri saja, bukan maling saja. Siapa pembuat kejahatan? Bukan pembunuh saja, tapi orang yang tidak melakukan kehendak Bapa adalah pembuat kejahatan. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yang kedua, orang yang tidak dikenal Allah dan tidak mengenal Allah, sekalipun dia merasa dia sudah kenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, dia tidak menghasilkan buah. Alkitab berkata dalam pembacaan kita, waspada terhadap nabi palsu, ya, yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala. Walaupun dari luar dia keren, tapi sebenarnya dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kejahatan yang paling jahat itu bukan membunuh. Karena membunuh, dia bertobat, diampuni oleh Tuhan. Kemarin waktu kita selesai ibadah di lapas, ada seorang yang datang, Ibu Pendeta, saya minta didoakan. Oh iya Pak, didoakan kenapa? Ibu, saya punya beban terlalu berat. Bapak, beban apa? Ibu, saya punya putusan itu seumur hidup. Oh iya Pak, seumur hidup ya. Bapak kasus apa? Saya bunuh orang. Ya, dia yang bunuh. Peristiwa saya tidak tahu itu kapan. Saya tanya daripada Ibu Deborah, ternyata itu sudah terjadi sekitar ya 2019 atau sekitar itu. Dia bunuh 2 bapak di Serra. Potong putus kepala. Ya, kepala putus dari badan, 2 orang bapak. Hukumannya seumur hidup. Dia minta supaya Tuhan tolong supaya dia bisa bertobat. Tuhan tolong supaya dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat dia. Nah, kejahatan yang paling berat bukan pembunuhan, karena waktu mereka membunuh, mereka bertobat. Mereka terima keselamatan daripada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita jadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, tidak ada buah pertobatan, tidak ada perubahan karakter kita, buah kehidupan tidak jelas, buah pelayanan pun tidak ada, ya, maka kita bukan orang yang dikenal oleh Tuhan dan kita pun tidak mengenal Tuhan. Ada kesaksian di Jakarta, ada seorang pemuda yang pelayan gereja, pintar main musik, dia pemain musik di gereja dan dia setia melayani Tuhan. Dia mencari hubungan dengan seorang pemudi, pelayan di gereja juga, WL. Dan ini jelas sesuai dengan firman Tuhan. Terang harus bersatu dengan terang. Mereka berdua menikah dan mereka sama-sama dari keluarga tidak berada, miskin. Ya, tapi mereka berdua sangat mencintai Tuhan dan mereka setia sekali melayani Tuhan. Tetapi lama-lama mereka diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan, dengan materi, penghasilan. Setelah diberkati, dikurangi pelayanannya, dikurangi jam doanya, dikurangi main musiknya, yang istri dikurangi WL-nya. Dan ternyata mereka makin diberkati, semakin banyak pekerjaan. Dan bukan hanya dikurangi, mereka tidak lagi pelayanan karena sudah tidak ada waktu. Bahkan waktu-waktu beribadah yang awalnya setia sekali, pada minggu kategori A, ibadah tengah minggu, WBI atau PPI, kemudian dikurangi hanya ibadah minggu saja. Dan itu pun sudah mulai jarang. Suatu saat pendetanya datang. Kalian berdua dulu rajin. Kalian berdua dulu sangat cinta Tuhan. Kalian berdua dulu melakukan kehendak Allah. Kenapa sudah tidak lagi? Suaminya bilang, aduh Pak, sorry. Sekarang banyak proyek Pak. Lihat, hatinya tidak lagi mencintai Allah, tapi mencintai proyek. Ya. Lalu kemudian temannya seorang dokter, waktu lihat ya dia mulai kayak sering-sering ada terjadi gangguan-gangguan kesehatan, temannya ingatkan dia cek darah, tapi dia bilang, aduh sorry sih ada waktu dicek darah, proyek banyak, ya bahkan untuk cek kesehatan pun tidak ada waktu. Satu saat dia jatuh di kamar mandi, akhirnya baru dia cek kesehatan setelah jatuh di kamar mandi. Waktu dia datang ke rumah sakit, teman dokternya bilang, bagaimana? Sudah waktu kan? Ya, dia bilang iya, gue jatuh di kamar mandi. Ya,
Sudah jatuh dulu baru ada waktu. Ya, orang Kristen sering seperti ini. Sudah babak belur dulu baru ada waktu beribadah. Sudah babak belur dulu baru punya waktu untuk cari Tuhan. Singkat cerita, waktu dicek darahnya, dokter vonis dia menderita kanker ganas. Teman dokternya bilang sama dia, bro, kamu kalau bisa bertahan hidup 6 bulan itu mujizat. Kalau buat saya, jangankan 6 bulan, 3 bulan saja kamu hebat. Kalau kamu bisa bertahan hidup 3 bulan saja kamu hebat. Sejak saat itu dia baru punya waktu untuk beribadah. Waktu muncul di gereja, pendetanya sambut dengan sukacita. Puji Tuhan, sekarang sudah ke gereja, selamat kembali. Dia bilang, iya Pak Pendeta, saya sakit parah. Setelah sakit baru punya waktu untuk cari Tuhan, untuk ibadah. Jangan sampai kita seperti ini, jadi orang Kristen yang punya waktu beribadah kalau sakit. Kalau parah baru ada waktu untuk beribadah. Saat sudah sekarat baru ada waktu cari Tuhan. Jangan sampai kita punya waktu untuk pelayanan hanya gara-gara kita sakit baru kita ada waktu. Waktu sehat tidak ada waktu. Orang Kristen yang benar, dia betul-betul selama masih hidup, nyawa di kandung badan, lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Ya, yang ketiga, tanda orang yang tidak dikenal Allah dan tidak mengenal Allah. Dia melihat keselamatan. Dia tidak melihat keselamatan sebagai anugerah. Ya, dia tidak melihat keselamatan sebagai anugerah. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu hasil kerja dan usahanya sendiri. Ini salah Bapak Ibu. Keselamatan itu murni anugerah kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, saya pernah saat sedang kuliah diminta sampaikan firman Tuhan di satu perusahaan. Waktu mau masuk, ya, saya dilarang masuk sama satpamnya. Dia minta tanda pengenal. Saya kasih KTP bukan ini Bu, tanda pengenal. Oh bagaimana saya punya tanda pengenal? Saya bukan pegawai di sini. Ya, saya mau khotbah Pak. Oh Ibu mau khotbah? Tunggu ya. Ibu belum bisa masuk. Saya hubungi direktur dulu. Dia telepon. Ibu maaf, ini ada tamu. Katanya mau khotbah. Bisa jawab. Oh iya. Namanya Ibu Rahel ya. Dia bilang sebentar Ibu saya cek. Ibu maaf, Ibu namanya Rahel. Iya saya Rahel. Oh, Ibu iya. Iya Ibu, namanya Ibu Rahel. Oh iya Pak, tolong antarkan masuk. Ya, saya masuk. Kenapa? Dikenal oleh pemilik perusahaan. Ya, waktu dia putuskan untuk masuk, masuklah saya. Nah, waktu kita dikenal oleh Tuhan, kita pasti diterima dalam kerajaan surga. Ya, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Saudara kenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan atau tidak, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi yang menyebabkan saudara masuk surga itu keputusan sang pemilik surga. Dia kenal kita atau tidak, kita kenal dia atau tidak. Pemberian anugerah, ya, itu diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia. Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib supaya keselamatan kita bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena jerih kita, tapi karena pemberian Allah oleh kasih karunia-Nya. Sementara kita sering berpikir seperti aliran progresif bahwa kalau kita berbuat baik kita masuk surga tanpa Yesus pun, yang penting berbuat baik. Jadi tidak perlu intip dengan Tuhan, tidak perlu beribadah, yang penting buat baik. Ya. Kalau kita pelayanan dipakai Allah luar biasa dengan berbagai karunia menyembuhkan orang, usir setan, bernubuat, maka saya punya kelayakan masuk surga. Ya, kita tidak layak masuk surga hanya karena kita bernubuat,
harus berbuat baik. Roma katakan demikian. Kenapa? Sebab perbuatan baik itu sebagai buah pertobatan. Kita hidup dalam kekudusan bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah selamat, hiduplah dalam keselamatan itu. Ya, kita hidup dalam kekudusan itu sebagai tanda kita menghormati Allah. Sebab perbuatan baik kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Yang hanya bisa menyelamatkan kita satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama itu semua makhluk diselamatkan. Tidak ada nama yang lain, tidak ada usaha-usaha yang lain. Kalaupun kita berbuat baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu sebagai tanda kita menghormati Tuhan, menghormati anugerah Allah. Kita meresponi akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya keselamatan itu anugerah Allah. Waktu kita memuji Tuhan, itu sebagai respon kita kepada Tuhan. Terima kasih, syukur kita kepada Tuhan. Waktu kita beribadah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, bahwa kita sudah diselamatkan. Waktu kita memuji Tuhan, puji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Puji-pujian layak diterima oleh Tuhan. Ya, karena waktu kita pujian, kita jaga image, berdiri, ya, macam patung polisi di pinggir jalan, ya, prit, prit. Ya, tadi lagu apa itu? Amin, 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 amin. Itu pasti. Makanya biasanya kalau saya memuji Tuhan, saya biasanya suka lompat, ya, supaya bisa menularkan semangat kepada beberapa patung yang ada dalam gereja ini. Ya, amin, 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 amin. Itu pasti. Atau orang sedang menyanyi duduk pangku kaki. Itu pasti. Ya, saudara, ada seorang bapak, ya, ketika kita pergi untuk membesuk dia sakit gula, kakinya harus diamputasi. Ya, waktu pergi dia sedang bernyanyi, ku tahu Bapa besoknya kaki mau diamputasi, peliharaku, dia baik, besok kaki mau diamputasi. Masih ada pujian keluar dari mulut. Ku yakin dia selalu sertaku, dia baik bagiku. Ganti lagi, kemurahanmu lebih dari hidup. Besok kaki mau dipotong, masih memuji Tuhan. Bahkan sampai kaki sudah dipotong datang dengan kursi roda. Ya, waktu lagu sudah dinyanyikan, Tuhan Yesus baik. Wih, saya sedang menyanyi puji Tuhan di depan sini, saya lihat ke belakang ada kursi roda. Saya lihat, kursi roda, tapi Bapa luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kaki putus, sungguh sangat baik. Ya, kaki sudah putus, masih Tuhan Yesus baik. Bapak Alex Samadara sudah meninggal, tapi cintanya kepada Tuhan, sekalipun kaki mau diamputasi, masih ada pujian yang keluar dari mulutnya. Kita yang kaki masih lengkap, mau datang ibadah perhitungan, mau datang ibadah banyak alasan, datang ibadah dengan kursi roda, kaki sudah tidak ada. Tuhan Yesus baik, semangat puji Tuhan, kaki lengkap semua, kaki masih lengkap, tangan masih lengkap, mau angkat tangan saja susah. Ya, mari Bapak Ibu, keselamatan itu anugerah Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu sebagai rasa hormat kita, bentuk syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus menegur, jangan pikir kau bisa masuk surga hanya karena teriak Tuhan, Tuhan, dan karena kau pelayanan tapi tetap hidup dalam dosa. Aku tidak mengenal engkau. Yang aku kenal ialah orang yang menghargai kasih karunia. Yang aku kenal ialah orang-orang yang menghargai pengorbananku di atas kayu salib. Maka Yesus melanjutkan dengan dua dasar itu, di atas pasir dan di atas batu karang. Coba tampilkan itu. Ya, ada. Coba tampilkan di ayatnya yang ke-24 dari Matius 7. Dasar yang diletakkan di atas batu karang. Ya, setiap orang mendengar perkataan pada melakukannya yang sama dengan orang biasa yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada dua dasar
dasar, di atas pasir, atau di atas batu? Kalau engkau mengandalkan aku, batu karang yang tidak pernah berubah. Jangan andalkan pasir. Pasir itu apa? Sesuatu yang mudah berubah. Batu karang itu apa? Sesuatu yang kokoh, tidak mudah berubah. Pasir itu misalnya apa? Kekayaan. Jangan andalkan kekayaan. Kekayaan gampang berubah. Kayak di Dubai kan, mobil-mobil mewah semua terendam, stres juga. Ya, tapi batu karang itu tidak berubah-ubah. Yesus adalah batu karang. Dirikan hidupmu di atas Kristus, di atas anugerah Kristus, bukan karena perbuatan-perbuatan baikmu. Perbuatan baik adalah tanda kita telah menerima keselamatan itu. Waktu saya ada di Manado, ya, di Bitung, ada seorang yang tahun 2014 ada kegiatan di sana dan saya minta khotbah di satu gereja GBI, ya, dan kita lihat ada satu orang yang gila. Lalu saya tanya-tanya, oh ternyata dia gila. Kenapa? Karena kaya. Karena kaya dia gila. Orang bisa gila karena tidak ada kekayaan. Ini kaya karena gila karena kaya. Nah, orang ini punya kebun cengkeh sangat luas, ya. Dan waktu itu cengkeh harganya 1 kilo itu 15.000. Jadi dia sangat luar biasa kaya raya. Tapi satu kali ada masa yang sulit, harga cengkeh jatuh 2.500 1 kilo. Dia stres, dia gila. Kenapa? Karena hidupnya didirikan di atas cengkeh. Dan cengkeh itu berubah-ubah. Saudara harus mendirikan hidup saudara di atas kasih karunia Kristus, di atas anugerah Allah yang tidak pernah berubah-ubah, tetap kekal selama-lamanya. Tapi kalau engkau dirikan di atas cinta manusia hancur, istri-istri, ibu-ibu, jangan bangun hidupmu di atas cinta suamimu. Cinta suamimu gampang sekali berubah. Itu pasir, gampang. Pagi-pagi dia bilang I love you, I love you, I love you. Siang berantem, besok bercerai. Gampang sekali berubah. Suami-suami juga, jangan dirikan hidupmu di atas cinta istrimu, karena istrimu itu gampang berubah, mut-mutan dan aneh-aneh juga. Ya. Orang-orang tua, jangan gantungkan hidupmu di atas cinta anak-anak. Anak-anak gampang berubah. Begitu dia cinta sama pacarnya, lupa sama orang tua. Anak-anak, jangan gantungkan cintamu sama orang tuamu, sebab orang tuamu gampang berubah. Ya, makanya Tuhan bilang jangan sesat terhadap, waspada terhadap ajaran-ajaran yang sesat yang hanya menekankan perbuatan-perbuatan baik, mujizat-mujizat, tapi tidak dikenal Allah dan tidak mengenal Allah. Pastikan kita semua mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Bangun hidupmu di atas dasar batu karang yang teguh Yesus Kristus. Jangan bangun hidupmu di atas dasar cinta manusia, di atas dasar harta, karena semua pasti berubah-ubah. Amin, itu firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.